Hai semuanya, pernah nggak kalian semua merasa capek bukan karena kerjaan terlalu berat, tapi karena hasilnya terasa jauh banget? Seolah-olah apa yang sedang dijalani nggak bergerak kemana-mana, padahal usaha sudah maksimal. Di titik itu, yang paling berbahaya bukan rasa lelahnya, tapi pikiran yang mulai berbisik. Apa ini semua sia-sia? Nah, disinilah segalanya diuji. Bukan tentang seberapa cepat kalian bisa sampai tujuan, tapi seberapa kuat kalian bisa bertahan saat belum ada hasil yang terlihat. Karena jujur saja, semua orang bisa semangat di awal, tapi tidak semua orang bisa tahan di tengah proses yang panjang, sepi, dan seringkali membingungkan. Kita sering berpikir bahwa proses itu harus terasa benar, harus terasa menyenangkan, atau setidaknya terasa berkembang. Padahal kenyataannya, sebagian besar proses justru terasa datar, bahkan kadang terasa mundur. Kalian bangun pagi, melakukan hal yang sama, berusaha lagi, gagal lagi, mencoba lagi, dan begitu terus. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi, bahkan kadang tidak ada yang benar-benar peduli. Di fase ini, banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahan dengan ketidakpastian. Mereka ingin kepastian bahwa semua ini akan berhasil, padahal hidup tidak pernah memberi jaminan seperti itu. Yang perlu ditanamkan dalam pikiran adalah satu hal sederhana. Proses itu tidak selalu terasa seperti kemajuan, tapi itu tetap kemajuan. Kita terlalu sering mengukur perkembangan dari hasil yang terlihat, padahal perubahan terbesar justru terjadi di dalam diri. Cara berpikir mulai berubah, cara menghadapi masalah jadi lebih tenang, dan daya tahan mental perlahan terbentuk. Tapi karena perubahan itu tidak langsung terlihat, kita menganggap tidak ada yang berubah. Disinilah banyak orang salah paham, mengira mereka stuck, padahal sebenarnya mereka sedang tumbuh. Kalian semua perlu memahami bahwa bertahan dalam proses bukan tentang memaksa diri untuk selalu kuat, tapi tentang tetap berjalan meskipun merasa lemah. Tidak harus selalu percaya diri, tidak harus selalu yakin, yang penting tidak berhenti. Karena seringkali yang membedakan orang yang berhasil dan yang tidak, bukanlah bakat atau keberuntungan, tapi konsistensi dalam menghadapi rasa ragu. Mereka yang berhasil bukan tidak pernah ingin menyerah, tapi mereka memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika rasanya ingin berhenti sudah sangat kuat. Kita juga perlu jujur bahwa proses itu membosankan. Tidak ada yang benar-benar menarik dari melakukan hal yang sama berulang kali tanpa hasil yang jelas. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Hal-hal besar dalam hidup tidak dibangun dari momen yang luar biasa, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi ketika kalian merasa bosan, itu bukan tanda untuk berhenti, tapi tanda bahwa kalian sedang berada di jalur yang benar. Karena kebosanan adalah bagian dari proses, bukan sesuatu yang harus dihindari. Seringkali pikiran kita sendiri yang menjadi musuh terbesar. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, melihat mereka yang sudah lebih dulu berhasil dan merasa tertinggal. Padahal setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Apa yang terlihat cepat dari luar belum tentu mudah di dalam, dan apa yang terlihat lambat belum tentu tidak berarti. Jadi daripada terus melihat keluar, lebih baik fokus ke dalam. Apa yang bisa diperbaiki hari ini, apa yang bisa dilakukan lebih baik dari kemarin, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Kalian semua juga perlu berhenti menunggu motivasi, karena motivasi itu datang dan pergi, tidak bisa diandalkan. Yang perlu dibangun adalah sistem, kebiasaan, dan komitmen. Bahkan ketika tidak ada semangat, tetap lakukan. Bahkan ketika tidak mood, tetap jalan. Karena pada akhirnya, hasil tidak datang dari apa yang kita rasakan, tapi dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Jadi jangan terlalu percaya pada perasaan, karena perasaan seringkali menipu. Dalam proses, akan ada banyak momen di mana kalian merasa tidak cukup baik, merasa tertinggal, merasa gagal, merasa tidak mampu. Tapi sebenarnya itu bagian dari pertumbuhan. Tidak ada orang yang langsung jago di awal. Semua orang pernah berada di posisi tidak tahu apa-apa, pernah merasa bodoh, pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti, justru jadikan itu sebagai tanda bahwa kalian sedang belajar. Kita juga harus menerima bahwa tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Kadang kita sudah berusaha keras, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Di situ kita belajar satu hal penting. Usaha tidak selalu berbanding lurus dengan hasil, tapi bukan berarti usaha itu sia-sia. Bisa jadi hasilnya tidak datang sekarang, tapi nanti. Atau mungkin bentuknya berbeda dari yang kita bayangkan. Jadi tetap lakukan yang terbaik tanpa terlalu terikat pada hasil. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Proses itu panjang dan kita bukan mesin. Akan ada hari di mana kita lelah, ingin istirahat, bahkan ingin menyerah. Itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah berhenti sepenuhnya. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Karena begitu berhenti, kita kehilangan momentum.
dan memulai lagi jauh lebih sulit daripada melanjutkan. Semua yang sedang kalian jalani sekarang, sekecil apapun itu, punya arti. Mungkin tidak terlihat sekarang, tapi suatu saat akan terasa. Jadi tetap bertahan. Tidak perlu cepat, yang penting tetap jalan. Tidak perlu sempurna, yang penting terus belajar. Karena pada akhirnya, proses inilah yang akan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Kita sering tidak sadar bahwa yang membuat proses terasa berat bukan hanya karena tantangannya, tapi karena ekspektasi yang kita bangun sendiri. Kita ingin semuanya berjalan lancar, ingin hasil datang lebih cepat, ingin usaha langsung terlihat dampaknya. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita mulai merasa kecewa. Padahal mungkin yang perlu diubah bukan prosesnya, tapi cara kita memandang proses itu sendiri. Kalian semua perlu memahami bahwa tidak ada proses yang benar-benar lurus. Akan ada naik turun, maju mundur, bahkan kadang terasa seperti tidak bergerak sama sekali. Itu normal. Yang tidak normal adalah ketika kita menyerah hanya karena merasa tidak ada perkembangan. Karena sebenarnya, proses itu seperti menanam sesuatu. Kita tidak bisa setiap hari menggali tanah hanya untuk memastikan apakah benihnya sudah tumbuh atau belum. Kita hanya bisa menyiram, menjaga, dan percaya bahwa suatu saat akan muncul. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir sampai lupa menikmati perjalanan. Padahal kalau dipikir-pikir, sebagian besar hidup kita justru dihabiskan dalam proses, bukan di hasil. Hasil itu hanya momen singkat, tapi proses adalah perjalanan panjang. Jadi kalau kita tidak bisa berdamai dengan proses, kita akan terus merasa tidak puas, bahkan ketika sudah mencapai sesuatu. Kita juga perlu berhenti mencari validasi dari luar. Tidak semua orang akan mengerti apa yang sedang kita jalani. Tidak semua orang akan mendukung, bahkan ada yang meremehkan. Tapi itu tidak masalah, karena yang paling penting bukan apa kata orang, tapi apa yang kita yakini. Selama kita tahu bahwa yang kita lakukan benar, maka tetap lanjutkan. Tidak perlu menjelaskan ke semua orang. Dalam proses, kita akan sering merasa sendirian. Teman mulai berkurang, lingkungan tidak selalu mendukung, dan kadang tidak ada yang benar-benar memahami. Tapi justru di situ, kita belajar untuk mandiri. Tidak semua perjalanan harus ditemani. Ada fase di mana kita memang harus berjalan sendiri, agar kita bisa mengenal diri kita lebih dalam. Kalian semua juga harus siap menghadapi kegagalan, karena kegagalan bukan kemungkinan, tapi kepastian. Setiap orang yang pernah berhasil pasti pernah gagal, bahkan mungkin berkali-kali. Bedanya, mereka tidak berhenti di kegagalan itu. Mereka belajar, memperbaiki, dan mencoba lagi. Jadi jangan takut gagal. Takutlah kalau tidak pernah mencoba. Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri. Sedikit kesalahan, langsung merasa tidak mampu. Sedikit kegagalan, langsung merasa tidak berbakat. Padahal itu tidak adil. Kita tidak bisa mengukur diri hanya dari satu atau dua kejadian. Perjalanan hidup itu panjang, dan satu kegagalan tidak menentukan segalanya. Yang perlu kita lakukan adalah terus bergerak. Tidak perlu selalu besar, cukup kecil tapi konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi jangan meremehkan hal kecil. Justru disitulah fondasi dibangun. Dan satu hal lagi yang penting, jangan bandingkan proses kalian dengan orang lain. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka lalui. Yang terlihat di luar hanya hasilnya, bukan perjuangannya. Jadi fokus saja pada perjalanan masing-masing. Karena hidup bukan perlombaan. Ada satu fase dalam proses yang paling berat, yaitu ketika semuanya terasa stagnan. Tidak ada perkembangan signifikan, tidak ada perubahan yang jelas, dan kita mulai mempertanyakan semuanya. Di fase ini, banyak orang berhenti. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak sabar. Padahal, justru di fase stagnan itu, biasanya kita sedang berada sangat dekat dengan perubahan besar. Hanya saja, perubahan itu belum terlihat. Seperti air yang dipanaskan. Dari suhu rendah sampai hampir mendidih, tidak ada perubahan yang terlihat. Tapi begitu mencapai titik tertentu,
tiba-tiba berubah menjadi uap. Prosesnya lama, tapi perubahannya terjadi dalam sekejap. Kita sering berhenti sebelum sampai di titik itu, karena merasa tidak ada hasil, padahal mungkin tinggal sedikit lagi. Itulah kenapa penting untuk tahan. Bukan karena kita tahu kapan hasilnya datang, tapi karena kita percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati proses. Kalian semua juga perlu belajar mengelola pikiran, karena dalam proses, pikiran bisa menjadi teman atau musuh. Ketika pikiran dipenuhi keraguan, ketakutan, dan perbandingan, maka proses akan terasa lebih berat. Tapi ketika pikiran dilatih untuk fokus, sabar, dan realistis, maka proses akan terasa lebih ringan. Salah satu cara untuk bertahan adalah dengan memperkecil fokus. Jangan pikirkan hasil besar yang ingin dicapai, tapi fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Satu langkah kecil setiap hari lebih baik daripada menunggu satu langkah besar yang tidak pernah datang. Kita juga perlu menerima bahwa tidak semua hari akan produktif. Akan ada hari di mana kita merasa tidak ingin melakukan apa-apa. Itu normal. Yang penting, jangan biarkan satu hari buruk menjadi alasan untuk berhenti sepenuhnya. Besok masih ada kesempatan. Yang membuat seseorang kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena selalu bangkit. Dan setiap kali bangkit, kita menjadi lebih kuat. Jadi jangan takut jatuh, karena itu bagian dari perjalanan. Pada akhirnya, yang perlu ditanamkan dalam pikiran adalah bahwa proses itu bukan musuh, tapi jalan. Jalan yang mungkin tidak selalu nyaman, tapi membawa kita ke tempat yang lebih baik. Jadi jangan terlalu fokus pada rasa tidak nyamannya, tapi fokus pada tujuan akhirnya. Kalian semua sedang berada di perjalanan masing-masing. Mungkin jalannya berbeda, mungkin kecepatannya tidak sama, tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah tetap bergerak. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai, tidak perlu menunggu siap untuk melangkah. Karena kesiapan itu datang dari proses, bukan sebelum proses. Jadi tanamkan dalam pikiran, selama masih bergerak, berarti masih ada harapan. Selama belum berhenti, berarti belum selesai. Dan selama masih berusaha, berarti kalian sudah lebih jauh dari banyak orang yang bahkan tidak pernah mencoba. Tetap tahan, tetap jalan, karena suatu saat nanti, kalian akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua ini tidak sia-sia. Kadang yang membuat proses terasa paling berat bukan karena apa yang terjadi di luar, tapi karena apa yang terus berisik di dalam kepala. Pikiran mulai bertanya, kenapa belum ada hasil? Lalu berubah menjadi, apa mungkin ini bukan jalan yang tepat? Sampai akhirnya berubah menjadi, mungkin memang tidak bisa. Padahal kalau diperhatikan, tidak ada fakta baru yang benar-benar membuktikan bahwa semua ini sia-sia. Yang berubah hanya cara kita menafsirkan keadaan. Dan disitulah banyak orang kalah. Bukan karena realita yang terlalu keras, tapi karena pikiran yang terlalu cepat menyerah. Kalian semua perlu menyadari bahwa pikiran itu tidak selalu benar. Apa yang terasa nyata belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ketika merasa tertinggal, belum tentu benar-benar tertinggal. Ketika merasa gagal, belum tentu benar-benar gagal. Bisa jadi itu hanya perasaan sementara yang datang karena lelah. Masalahnya, kita sering mempercayai perasaan itu tanpa mempertanyakannya. Akhirnya, kita mengambil keputusan besar hanya karena emosi sesaat. Disinilah pentingnya belajar memberi jarak antara apa yang dirasakan dan apa yang benar-benar terjadi. Dalam proses, akan ada banyak momen di mana semuanya terasa tidak masuk akal. Kalian sudah berusaha, tapi hasilnya belum terlihat. Kalian sudah konsisten, tapi perubahan terasa lambat. Di titik itu sangat mudah untuk berpikir bahwa semua ini percuma. Tapi justru di titik itulah mental sedang dibentuk. Karena bertahan ketika semuanya mudah itu bukan keahlian, tapi bertahan ketika semuanya terasa sulit, itu yang membedakan. Kita sering mengira bahwa orang yang kuat itu adalah mereka yang tidak pernah ragu. Padahal kenyataannya, orang yang kuat adalah mereka yang tetap berjalan meskipun ragu. Mereka tidak menunggu keyakinan penuh baru bergerak, tapi mereka bergerak sambil membangun keyakinan itu sedikit demi sedikit.
Jadi kalau kalian merasa ragu, itu bukan tanda untuk berhenti. Itu tanda bahwa kalian sedang menghadapi sesuatu yang berarti. Yang juga perlu ditanamkan adalah bahwa tidak semua kemajuan bisa dirasakan secara langsung. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah berubah. Cara berpikir jadi lebih dewasa, cara menghadapi masalah jadi lebih tenang, dan cara melihat hidup jadi lebih luas. Tapi karena kita hidup di dalam diri sendiri, perubahan itu terasa biasa saja. Padahal kalau dibandingkan dengan versi diri kita yang dulu, perubahannya mungkin sangat besar. Kalian semua juga perlu belajar untuk tidak terlalu reaktif terhadap hasil jangka pendek. Satu kegagalan tidak menentukan masa depan, satu keberhasilan juga tidak menjamin segalanya. Jadi jangan terlalu larut dalam keduanya. Tetap stabil. Karena proses itu panjang dan yang dibutuhkan adalah ketahanan, bukan ledakan semangat sesaat. Seringkali kita ingin segalanya cepat selesai. Kita ingin langsung sampai di titik di mana semuanya terasa mudah dan menyenangkan. Tapi justru proses panjang itulah yang membentuk kita. Kalau semuanya instan, kita tidak akan belajar apa-apa. Kita tidak akan tahu bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana bangkit dari kegagalan, dan bagaimana menghargai hasil. Jadi ketika kalian merasa lelah, jangan langsung berpikir untuk berhenti. Coba lihat lagi, mungkin yang dibutuhkan bukan berhenti, tapi istirahat sebentar. Karena ada perbedaan besar antara berhenti dan beristirahat. Berhenti berarti menyerah, sementara beristirahat berarti mengisi ulang energi agar bisa melanjutkan. Dan yang paling penting, jangan biarkan satu pikiran negatif menghancurkan semua usaha yang sudah dilakukan. Karena seringkali kita sudah berjalan jauh, tapi karena satu keraguan, kita memilih kembali ke titik awal. Padahal kalau kita bertahan sedikit lagi, mungkin hasilnya sudah mulai terlihat. Ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika menjalani proses, yaitu terlalu sering melihat ke belakang dengan penyesalan dan terlalu sering melihat ke depan dengan kecemasan. Akibatnya, kita lupa untuk benar-benar hadir di saat ini. Padahal satu-satunya waktu yang bisa kita kendalikan adalah sekarang. Kalian semua mungkin pernah berpikir, seandainya dulu lebih serius, mungkin sekarang sudah lebih jauh. Atau sebaliknya, bagaimana kalau ke depan gagal? Pikiran seperti itu memang wajar, tapi kalau dibiarkan, itu akan menguras energi. Karena kita sibuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah dan sesuatu yang belum tentu terjadi. Yang perlu dilakukan adalah mengalihkan fokus ke apa yang bisa dikendalikan hari ini. Tidak perlu memikirkan seluruh perjalanan, cukup pikirkan langkah berikutnya. Karena proses itu bukan tentang menyelesaikan semuanya sekaligus, tapi tentang menyelesaikan satu hal kecil setiap hari. Kita juga sering terlalu keras menetapkan standar untuk diri sendiri. Ingin langsung sempurna, ingin langsung berhasil, ingin langsung terlihat hasilnya. Tapi itu tidak realistis. Semua hal butuh waktu, bahkan hal sederhana pun butuh latihan. Kalian semua harus mulai berdamai dengan kenyataan bahwa proses itu tidak sempurna. Akan ada kesalahan, akan ada kekurangan, akan ada momen di mana semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Tapi itu bukan berarti gagal, itu bagian dari belajar. Yang penting adalah tetap bergerak meskipun pelan. Karena yang berbahaya bukan berjalan pelan, tapi berhenti total. Selama masih bergerak, masih ada kemungkinan untuk sampai. Kadang kita juga perlu mengingat alasan awal kenapa kita memulai. Karena di tengah proses, kita bisa lupa tujuan awal. Kita terlalu fokus pada kesulitan, sampai lupa kenapa kita memilih jalan ini. Jadi, sesekali berhenti sejenak bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat kembali arah, agar langkah yang diambil tetap punya makna. Ada fase lain dalam proses yang jarang dibicarakan, yaitu ketika kita mulai kehilangan rasa antusias. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah terlalu lama berjalan tanpa hasil yang jelas. Di fase ini, semuanya terasa hambar. Tidak ada semangat, tidak ada dorongan, hanya rutinitas. Dan jujur saja, ini fase yang paling berbahaya, karena kita tidak merasa ingin menyerah, tapi juga tidak merasa ingin melanjutkan. Kita terjebak di tengah-tengah. Kalian semua perlu tahu bahwa fase ini normal. Semua orang yang menjalani proses panjang pasti pernah merasakannya.
Yang membedakan adalah bagaimana mereka meresponsnya. Ada yang memilih berhenti karena merasa kehilangan arah, tapi ada juga yang tetap berjalan, meskipun tanpa semangat. Mereka mengandalkan disiplin, bukan motivasi. Karena mereka tahu, motivasi itu tidak stabil. Kita perlu memahami bahwa tidak semua hal harus dilakukan dengan perasaan yang menyenangkan. Kadang, kita harus tetap melakukan sesuatu meskipun tidak ingin. Karena kalau hanya mengandalkan perasaan, kita tidak akan konsisten. Disiplin itu bukan tentang merasa siap, tapi tentang tetap melakukan meskipun tidak siap. Dan justru disitulah kekuatan sebenarnya terbentuk. Kalian semua juga harus belajar menerima bahwa tidak semua hari akan terasa berarti. Akan ada hari-hari biasa, bahkan membosankan. Tapi itu tidak apa-apa, karena hidup memang tidak selalu penuh dengan momen besar. Yang penting adalah tetap hadir, tetap melakukan apa yang perlu dilakukan. Karena dari situlah hasil besar terbentuk, bukan dari momen luar biasa, tapi dari konsistensi yang sederhana. Pada akhirnya yang perlu benar-benar ditanamkan dalam pikiran adalah bahwa proses ini bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tapi tentang menjadi seseorang. Seseorang yang lebih kuat, lebih sabar, lebih tahan banting. Kalian semua mungkin tidak bisa mengontrol hasil, tapi kalian bisa mengontrol usaha. Kalian tidak bisa memastikan kapan hasil datang, tapi kalian bisa memastikan bahwa kalian tidak berhenti. Dan itu sudah cukup. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak berhenti di tengah jalan. Jadi ketika hari terasa berat, ketika pikiran mulai ragu, ketika semuanya terasa lambat, ingat satu hal sederhana. Ini bagian dari proses. Dan selama masih berjalan, berarti kalian belum kalah. Tetap tahan, tetap lanjut. Karena mungkin tanpa kalian sadari, kalian sudah jauh lebih kuat dari yang kalian kira.